Halo guys, kembali lagi di channel gue Riding bersama Booking. Jadi hari ini kita mau touring ke Bandung. Touring perdana sama istri. Jadi hari ini tanggal 14 November 2025 kita bakalan jalan ke Bandung 3 hari 2 malam. Di hari pertama di Bandung kota dan hari kedua kita ke Pangalengan ya, Lembang jadinya nginepnya. Jadi seperti apa ceritanya kita lihat saja keseruannya nanti. Dan ini juga touring perdana, nggak perdana sih, tapi touring pertama sama istri naik si ganteng. Semua barang-barangnya udah siap, udah ada crash bar bag kanan kiri, udah ada box juga, ada jas hujan. Oke, udah siaplah kita buat perjalanan jauh. Semoga lancar di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat sekitar jam 3.30 kita mulai berangkat dari rumah, yaitu dari BSD Serpong, Tangerang Selatan. Sebelum jalan kita isi bensin dulu full tank biar tetap bisa dapat Pertamax Turbo. Dari pom bensin jam menunjukkan tepat jam 4 baru kita memulai perjalanan kita ke Bandung. Rute yang kita lewatin dari BSD itu kita ke arah Parung untuk nanti keluar di Jalan Raya Bogor. Di Jalan Raya Bogor itu kita sampai sekitar jam 4:30, hampir-hampir pas azan subuh. Jadi jalanannya masih relatif sangat sepi. Untungnya kemarin udah sempat pasang lampu tembak, karena pas di Jalan Raya Bogor banyak jalanan yang tiba-tiba bolong. Nggak pakai lama, sekitar 20 menitan dari Parung Jalan Raya Bogor kita udah sampai di kota Bogor. Di kota Bogor ini kita nyampe di sekitar jam 4.45 atau 4.50. Jadi pas banget sama bubaran sholat subuh. Nah, di Bogornya kita nggak ngelewatin kebun raya. Jadi di sini kita belok di warung jambu ngambil ke arah Sumarekon Bogor. Di Sumarekon Bogor kita lanjut ke arah Sukasari. Jadi kita lewat tengah-tengah perkampungan subuh-subuh yang dimana warganya baru pada mulai bersiap-siap untuk mengawali hari dan beraktivitas. Jam 5:10 atau jam 5:15 kita udah keluar ke Jalan Raya Puncak Cisarua. Kita keluarnya itu pas banget di depan Megamendung. Jalanannya pun sebenarnya sangat-sangat sepi. Soalnya kan kita berangkat hari Jumat pagi. Jadi ini masih weekdays. Jadi ya wajar aja kalau misalkan masih kosong banget. Biasanya sih kalau weekend udah rame nih orang-orang yang pada motoran atau yang pada mau liburan ke puncak. Jalanannya juga masih ada beberapa bekas basah, kayaknya habis hujan rintik-rintik sebelum gue sampai ke sini. Tapi masih aman banget karena sama sekali nggak licin. Cuman paling ya kedinginan aja karena puncak pagi-pagi ya udah pasti dingin dong. Tepat jam 6 kita udah sampai di Warpat pas banget sebelum puncak pas. Jadi kita mampir dulu untuk ngisi perut, sarapan pakai Indomie telur kornet. Dingin. Jam berapa ini?
jam 5.40 guys, dingin banget puncak. Setelah makan, perut terisi penuh dan kenyang, serta badan juga sudah dihangatkan. Kita lanjutin perjalanan menuju ke Bandung. Tapi sayangnya pas kita lanjutin perjalanan, kita lagi di tengah-tengah kabut yang turun. Jadi rasanya kayak gerimis, tapi lumayan deres. Kalau nggak pakai jas hujan, pasti bakalan jadi basah kuyup baju dan celananya. Jadinya gua dan istri memutuskan untuk ya udah kita pakai jas hujan aja. Padahal udah diingetin sama si AA tukang parkirnya, pas udah sampai Cianjur itu udah nggak hujan sama sekali dan benar-benar cerah. Dan ternyata benar. Bahkan belum sampai Cianjur, baru jalan kayak 4 kilo atau 5 kilo, di bawah tuh langsung cerah terang benderang dan benar-benar hangat, nggak ada hujan sama sekali. Jadinya ya karena nanggung, kita lanjutin aja deh sampai ketemu Alfamart, baru kita minggir buat buka dan lipet serta simpan lagi jas hujan. Habis cepat jas hujan, kita lanjut jalan lagi dengan matahari yang sudah mulai menyinari hari. Mata pun udah mulai kerasa sepet karena ya udah berangkatnya kan dari subuh, dan siap siap pun udah dari jam 2. Jadi masih lumayan ngantuk deh di jalan. Jam 8-an kita udah sampai di kota Cianjur. Di kota Cianjur sih kita cuma numpang lewat doang, karena abis ini kita langsung ambil arah ke Padalarang menuju ke Citatah. Jadi di persimpangan ini kita ambil ke kiri, nggak ngelurus, karena kalau lurus kita bakalan masuk ke kota Cianjur. Di sini sih pas kita lewat udah lumayan rame ya, karena udah agak siang, udah jam 8-an, tapi masih oke lah, nggak ada kemacetan dan nggak terlalu crowded juga jalanannya. Pas udah sampai ke Padalarang sekitar jam berapa ya, mungkin sekitar jam 9 atau setengah 10, kita mampir sebentar ke masjid yang ada di Padalarang karena istri gue katanya capek, jadi dia pengen rebahan dulu. Sekarang kita udah sampai di Citatah. Kayaknya di sini rese bakalan agak lama karena penumpangnya ngantuk. Tuh, gimana rasanya? Ngantuk. Kayaknya emang sama lu tuh berangkat tuh tidurnya harus cukup dulu. Habis power nap, sholat duha dan rebahan atau nyindir-nyindir dikit, jam setengah 10 kita lanjutin lagi perjalanan dari Padalarang. Dari Padalarang sih Bandung udah deket banget ya, karena dari titik kita berhenti ini ke Cimahi itu cuma tinggal 40 menit lagi.
Dan di jam 10 pun kita udah mulai memasuki kota Bandung dari Cimahi. Jadi dari Cimahi kita keluar ke Pasteur terus lewat Jalan Layang. Di Pasopatinya sendiri ya karena udah siang, jadi udah lumayan rame trafiknya, tapi masih lumayan oke. Dan dari sini tujuan pertama kita itu langsung ke Cicalengka karena mau main ke tempat temen gue yang rumahnya ada di Cicalengka. Jadi kita sedikit lewatin Nagrek, jalur yang menuju ke arah Garut. Tapi mungkin sampai Nagrek 2 kiloan kita langsung putar balik dan sampai ke rumahnya. Jadi sekarang kita udah sampai di Cicalengka. Nyampe sini jam baru 15 menit lalu lah. Sekitar 2 jam tadi. Macetnya lumayan. Nah, yang tadi gue bilang pengusaha kentang tuh ini nih. Nah, yang masuk sini dapat nasi liwet. Mantep banget. Petenya tuh. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, nih petenya terus jambalnya. Wah. Gua nih memang. Ini pakai kering kentang. Mantap sekali. Mantap guys, kita udah makan nasi liwet yang katanya bejibun, sekarang udah mau habis. Mantep banget ini, emang Bang Koko yang bikin nih. Bukan, nyokap. Oh, nyokap belum. Belinya di pasar gitu kok. Belinya di ada toko namanya toko subur. Dari rumah teman gue, kita lanjutin lagi perjalanan di jam 4:30 sore. Niatnya sih sebenarnya pengen jalannya tuh jam 2 atau jam 3, tapi ternyata dari jam 1:30 hujannya deras banget. Jadinya ya udah kita putusin untuk sekalian istirahat aja dulu di situ agak lamaan biar badannya juga lebih enak. Di jam 6:30 atau jam 7 malam, pokoknya udah deket-deket waktu Isya, kita udah balik lagi ke kota Bandung dan langsung menuju ke penginapan kita ke arah Dago. Oke, sekarang udah sampai di hotel. Kita nginep di The House Tour di Cimbeli. Hujan deras banget. Dari Cicalengka tadi sebenarnya gerimis, terus sempat berhenti, tapi pas udah masuk kota Bandung, dari gedung sate lah itu derasnya deras banget. Jadi semuanya basah. Barang-barang pun basah. Ini semuanya bakalan kita bonek. Habis ini kita mandi, bersih, istirahat dan cari makan malam. Pagi guys, jadi ini sekarang udah hari kedua. Jadi kita hari ini mau ke tukang jok karena sinyonya ini bawel banget. Sakit guys, capek. Sinyonya ini katanya joknya terlalu keras, terus habis itu kurang lebar, jadi mesti ditambahin latek kali, nggak tahu udah dilebarin bisa enggak, cuman cek tadi kurang lebar. Jadi sekarang gua mau nyari tukang jok di sekitaran sini yang lumayan recommended. Tadi sih ketemu kayaknya ada di daerah Cibadak, nanti kita coba lihat aja. Dadah. Jadi seperti yang tadi udah gue bilang, kita mau nge-grade jok kita
karena jok yang dipakai sekarang itu agak keras. Emang jok bawaannya Versys tuh agak keras sih, jadinya kita pengen nambahin latex biar jadi lebih empuk. Oke, sekarang udah di tempat joknya. Nah, nih namanya Budi Jok Motor Jatim. Nah, sekarang tempatnya tuh kayak gitu. Di ruko gitu lah, di pinggir jalan. Sekarang kita pengen nambahin latex buat si Versys, terus pengen ngelebarin dikit yang belakangnya. Di belakang tuh paling bisa dilebarin aja sama atasnya ini. Ini nanti sekarang kan miring banget tuh. Nah, ini nanti bakal jadi lebih tegap gitu loh, biar yang dibonceng lebih nyaman. Nah, ini proses pengerjaannya. Jadi kulit joknya yang sekarang udah kepasang dilepas dulu, terus jok bagian atasnya itu dipapas. Habis dipapas, dibolongin. Nah, baru di bagian yang bolongnya itu diisi sama si latexnya. Setelah itu baru joknya ditutup lagi dan dipasang ke motor. Jadi habis pasang jok, kita mau cari makan siang, tapi kita sambil cuci motor. Motornya udah mau dimasukin, ambil paket yang deep cleaning. Semoga kotoran-kotorannya bisa langsung bersih lagi ya. Habis hujan kemarin motornya kotor banget. Oke, sekarang kita jalan dulu cari makan. Oke guys, jadi kita udah di rumah Bu Imas. Cuman Bu Imasnya lagi pengajian, tadi nggak ada ya. Nah, yang ada bapaknya doang, Pak Imas. Pak Imas, sama ada anaknya satu. Anak yang satu lagi pedal. Iya. Kalau udah financial freedom sekarang. Iya, udah financial freedom. Lihat aja tuh. Oke, sekarang jam 6:30, 7 kurang 15. Habis kopi, makan seharian di Bandung. Motor udah bersih juga, karena dicuci di Clean and Chill di sini. Bersihnya mantap, yang di Bandung boleh dicoba. Nanti habis ini kita bakalan langsung lanjut balik ke penginapan di Lembang. Habis ini nanti kita istirahat dan besok balik ke Jakarta. Mari kita lanjutkan perjalanan. Habis nongkrong-nongkrong pun kita langsung lanjutin lagi untuk ke penginapan yang selanjutnya di Maribaya di Lembang. Tapi sayangnya di Dago itu pas kita lewat macetnya lagi macet banget dan bener-bener padet deh. Dan si ganteng kita ini pun sempat overheat karena kondisinya macet dan naik motornya juga boncengan. Plus lagi di belakangnya bawa box yang penuh, dan gue juga pakai side bag di depan kanan dan kiri. Jadinya secara bobot pun ya mungkin mirip-mirip kayak bawa bobot untuk 3 orang. Oke guys, kita lagi istirahat di Dago. Ternyata si ganteng kalau berdua bawa box kondisi full standar, kurang kuat nanjaknya. Ini soalnya kondisinya di Dago lagi rame banget. Kalau berdua bawa box, perhitungan bebannya lumayan jauh berbeda daripada sendirian. Dan tenaganya juga memang jauh lebih kurang daripada R25. Terus dari tadi mesinnya kerja keras karena pakai gigi 1 dan
RPM rendah mulu. RPM-nya di 6 ribuan. Sampai akhirnya dia overheat setelah kurang lebih berapa? 3 km ada kali ya nanjak ya? Ada. Iya, 3 km kondisinya nanjak dan macet, yang macet berhenti terus naik, macet berhenti terus naik. Habis ngademin motor, kita lanjutin lagi jalan ke villa. Dan memang udah nggak jauh lagi karena dari titik kita berhenti tadi ke villanya itu cuman sekitar 10 menitan. Jadi kita jalan 10 menit pun langsung sampai di depan lobi penginapannya. Sudah sampai di penginapan guys, Mulberry Hill seperti yang tulis di belakang. Cuman kalau mau ke kamar kita harus jalan dulu sekitar berapa? 7 kilo ya di sini. Loh, ada oleng guys. Licin batunya. Pelan-pelan di sana lebih licin. Tuh gitu. Uangnya ayam goreng. Ini penginapan kita. Ini kamar mandinya di pos ini. Oke. Ini glampingnya. Pagi guys, dari terakhir sekarang jam 9, jam 10 deh, jam 9. Harusnya sih tadi rencananya mau pulang jam 8, cuman ternyata ngantuk jadi tidur lagi. Ini baru bangun, baru beres. Udah siap semua, udah ready for pack. Kita ngopi dulu sebentar, 10 menit 15 menit, habis ini kita lanjut jalan. Kalau di Google Map lewat puncak itu sekitar 6 jam perjalanan. Jadi kita lihat aja nanti apakah lewat puncak lagi lewat Cianjur, jadi Citatah terus Cianjur, habis itu puncak, atau nanti kita prefer ke Purwakarta. Nanti kita ikutin Google Map aja. Jadi hari ini kita udah siap balik ke BSD. Nggak berapa bulan juga sih ya. Apa udah ada ya? Sebulanan mungkin udah ada. Bakonnya enak kata Reva. Bakwan sama pisang gorengnya enak. Oke, kita jalan Sekarang dulu. jam 10:30. Lumayan kesiangan dari target. 10.29. Niatnya kita mau jalan jam 8, cuman ternyata tadi gua ngantuk, jadi tidur dulu. Dari jam 7 sampai jam setengah 10. Ini kita baru mau jalan. Hai. Doain kita selamat sampai tujuan, sampai bertemu. Untuk pulang kita nggak akan ngambil rute yang sama kayak pas kita berangkat. Since kita pulang di hari Minggu, ya nggak mungkin banget lah kita lewat puncak, karena puncak di weekend itu sekarang macetnya naujubillah.
Jadi kita putusin untuk nggak lewat puncak. Tadi itu sebenarnya pengen lewat Purwakarta, cuman kayaknya kalau untuk dari Purwakarta kan keluarnya bakalan di Bekasi, untuk ke BSD-nya pasti bakal kena macet Jakarta. Makanya kita jadinya lewatnya Jonggol. Jadi rutenya itu dari Lembang turun ke arah Citata, balik lagi ke Padalarang, terus ke Cianjur. Tapi dari Cianjur kita nggak naik ke puncak, kita belok kanan ke arah Jonggol. Dari Jonggol sendiri sebenarnya udah nggak terlalu jauh lagi untuk sampai ke rumah, karena dari Jonggol kita keluarnya itu di Cibubur, yang dimana dari Cibubur untuk sampai ke Tangerang Selatan itu cuman butuh waktu 1 jam aja. Jadi sekian perjalanan kita pada video kali ini, touring dari BSD ke Bandung, balik lagi ke BSD, 3 hari dan 2 malam. Terima kasih untuk yang udah mampir untuk ngeliat video ini, atau bahkan untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa pada video touring berikutnya.